Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu chapter 9 tentang indirect and mutual holding. Sebelum itu mari perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nah, di sini member kami yang pertama adalah Paramita dengan NPM akhir 053, yang kedua ada Farahiana Fitri dengan NPM akhir 060, kemudian ada Rafli Kusuma dengan NPM akhir 083, selanjutnya ada Geomona Jabat dengan NPM akhir 106, selanjutnya ada saya sendiri yaitu Mutiara Dwi Akmalia dengan NPM akhir 283, yang terakhir ada Francisca Fitriani dengan NPM akhir 293. Yang pertama ada struktur afiliasi atau affiliation struktur. Struktur afiliasi perusahaan dapat sangat kompleks, namun secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa tipe dasar seperti yang pertama ada kepemilikan langsung di mana perusahaan induk langsung memiliki saham entitas lain. Yang kedua ada kepemilikan tidak langsung di mana perusahaan induk mengendalikan entitas melalui entitas anak yang dimilikinya. Dua bentuk kepemilikan tidak langsung. Yang pertama ada struktur ayah, anak, cucu atau father, son, and grandson. Induk memiliki anak dan anak memiliki cucu. Dan kedua ada afiliasi terkoneksi di mana connecting affiliates di mana induk memiliki saham langsung dan tidak langsung pada entitas yang sama melalui anak. Contohnya, yang pertama ada jika induk memiliki 80% di anak dan anak 70% di cucu, maka kepemilikan tidak langsung induk di cucu adalah 80% dikali 70% sama dengan 56%. Yang kedua ada jika anak memiliki 60% saham cucu, maka induk 80% akan punya 48% di cucu secara tidak langsung. Yang selanjutnya ada kepemilikan tidak langsung atau struktur ayah, anak, cucu. Masalah utama dalam struktur ini adalah menentukan laba dan ekuitas masing-masing entitas secara metode ekuitas. Setelah disesuaikan, prosedur konsolidasi mirip seperti kepemilikan langsung, hanya lebih kompleks karena melibatkan banyak entitas. Contoh, POP beli 80% saham di Sun sebesar pada tanggal 1 Januari 2016 dan Sun membeli 70% saham TOY pada 1 Juni 2017. Nah, metode ekuitas untuk struktur ayah anak cucu dengan perhitungan di buku Sun investasi di TOY, pendapatan dari TOY 70% dikali 40.000 sama dengan 28.000, dividen dari TOY 70% dikali 20.000 sama dengan 14.000 dan laba bersih dari Sun laba bersih Sun sebesar 50.000 atau bisa dibilang laba sendiri ditambah 28.000 dari TOY sama dengan 78.000. Nah, perhitungan di buku POP atau investasi di Sun adalah pendapatan dari Sun 80% sama dengan 78.000 sama dengan 62.400 dan dividen dari Sun 80% dikali 30.000 sama dengan 24.000. Jadi laba bersih POP 100.000 laba sendiri 62 ditambah 62.400 dari Sun sebesar 162.400. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan perhitungan untuk laba bersih konsolidasian. Langsung saja ke contohnya, laba POP sebesar 100.000, bagian POP dari Sun 80% dikali 50.000 sama dengan 40.000, dan bagian POP dari laba TOY 80% dikali 70% sama dengan 40.000, dan di total sebesar 162.400. Nah, pendekatan laporan laba rugi konsolidasi, total laba entitas 190.000 dikurangi kepentingan non pengendalian. Jadi TOY langsung sama dengan 30% dikali 40.000 sama dengan 12.000. TOY tidak langsung 70% dikali 20% sama dengan 40.000. Dikali 40.000 sama dengan 5.600, dan Sun langsung 20% dikali 50.000 sama dengan 10.000. Setelah di total sama dengan 27.600, jadi laba bersih konsolidasian 162.400. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang consolidation work paper equity method. Nah, aktivitas kerja konsolidasi A dan B yang telah teman saya jelaskan, yaitu dia itu menghilangkan pendapatan investasi, dividen, saldo investasi, dan ekuitas untuk investasi Sun di TOY. Nah, entry C ini yang akan saya jelaskan itu menghilangkan pendapatan investasi, dividen, dan saldo investasi juga ekuitas untuk investasi si POP di Sun. Kita itu pihak ketiga. Nah, entry E itu mencatat kepentingan pengendali dalam laba dan dividen TOY dan Sun. Nah, untuk entry jurnal yang E ya bisa dilihat di PPT.
Sini kepentingan pengendali awal TOI itu sebesar $45.000, yang mana hanyalah persentase kepentingan non pengendali langsung sebesar 30% dikalikan ekuitas milik TOI itu sebesar $150.000 pada tahun 2017. Bagian kepentingan non pengendali TOI yaitu 30% dari pendapatan TOI yang dilaporkan sebesar $40.000. Demikian pula kepentingan non pengendali awal sebesar $50.000 pada SON. Ini sebesar 20% dari ekuitas SON, yang mana totalnya sebesar $250.000 pada tanggal 1 Januari 2017. Dan bagian kepentingan non pengendali SON itu sebesar $15.600, sebanyak 20% dari laba bersih SON yang dilaporkan. Lalu selanjutnya ada indirect holdings connection affiliate struktur. Di sini Pop Corporation itu memiliki 70% saham di Sun Corporation dan 60% saham di Thai Corporation. Selain itu, Sun Corporation itu memiliki 20% saham di T. Nah, berikut ini tuh ada struktur afiliasi Pet Corporation, ya, ini induknya dan anak perusahaannya. Nah, selama tahun 2018 si Pop, Son, dan Taedi memperoleh laba dari operasi mereka sendiri masing-masing, yaitu sebesar $70.000, $35.000, dan $20.000, dan mengumumkan dividen masing-masing yaitu sebesar $40.000, $20.000, dan $10.000. Laba terpisah si Pop itu sebesar $70.000 mencakup laba yang belum direalisasi sebanyak $10.000 dari penjualan tanah kepada Son selama tahun 2018. Nah, laba terpisah SON itu sebesar $35.000, yang mana ini mencakup laba yang belum direalisasikan yaitu sebesar $5.000 atas barang inventaris yang dijual kepada Pop seharga $15.000 selama tahun 2018 yang masih ada dalam investasi Pop pada tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya, equity method of accounting for connection afiliasi. Dalam menghitung investasinya pada tahun 2018, Son ini membuat entry. Ya, entry-nya yaitu ada cash pada investment in T yaitu sebesar 2.000 ya untuk mencatat dividen. Terus juga ada investment in T pada income from T ya 4.000 untuk mencatat income from T. Akun investasi Son di T itu pada tanggal 31 Desember 2018 memiliki saldo yaitu sebesar 40.400. Nah, saldo 38.400 dan saldo 38.400 pada tanggal 31 Desember 2017. Di mana ini ditambah pendapatan investasi sebesar 4.000 lalu dikurangi dengan dividen sebesar $2.000. Nah, di sini si Pop juga membuat entry untuk memperhitungkan investasinya selama tahun 2018. Seperti ada yang di WWT. Si Pet juga membuat entry untuk memperhitungkan semua investasinya pada tahun 2018. Consolidation work paper equity method. Nah, jadi di sini rekening investasi PET per 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebagai berikut, yaitu balance Desember 2017 itu investment in SAL 70%, seharga 183.400, investment in Thai 60%, 115.200. Add investment income 13.800 dan 12.000. Dividen 14.000 dan 6.000. Balance Desember 31 2018 itu 183.200 dan 121.200. Jadi di sini jurnalnya itu yang pertama ada sales pada cost of sale sebesar 15.000 untuk eliminasi reciprocal sales and cost sales. Lalu yang kedua ada cost of sale
pada inventory sebesar 5.000. Untuk eliminasi unrealized intercompany profit from inventory at 31 Desember 2018. Lalu yang ketiga, gain on land pada land sebesar 10.000. Untuk eliminasi unrealized profit from intercompany sale of land. Lalu yang keempat, income from Thai pada dividen, investment in Thai, investment in Thai 60% dan investment in Thai 20%. Itu 16.000, 8.000, 6.000, 2.000. Untuk eliminasi income from Thai and dividend from Thai and to adjust the investment in Thai account. Yang kelima, return earnings Thai Januari 2018, goodwill, capital stock Thai pada investment in Thai, non-controlling interest 80, 12, 100, 115, 200, 115, 200, 38, 400, 38, 400. To eliminate reciprocal investment and equity amounts of Thai and to establish goodwill and non-controlling interest at January 2018. Yang keenam, non-controlling interest share Thai pada dividen dan non-controlling interest Thai itu sebesar 4.000, 2.000, 2.000. To enter non-controlling interest share of subsidiary income and dividend. Yang ke-7, income from sale, investment in sale pada dividen sebesar 13.800, 200, dan 14. Yang selanjutnya, return earning sale Januari 2018, goodwill, capital stock sale, investment in sale pada investment in sale dan non-controlling interest sebesar 50, 12, 200, 183, 400, dan 78, 600. Yang terakhir, non-controlling interest sale 10.200 pada dividen, 6.000 non-controlling interest, 4.200 to enter non-controlling interest shares of subsidiary income and dividend. Lalu di sini untuk tabel konsolidasinya work paper. Mutual holding, parent stock held by subsidiary. Ketika afiliasi memiliki kepentingan kepemilikan satu saham lain, situasi holding mutual terjadi. Saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak dianggap luar biasa dari sudut pandang konsolidasi dan tidak boleh dilaporkan sebagai saham luar biasa dalam neraca konsolidasi. Prosedur eliminasi tergantung pada metode yang digunakan dalam akuntansi untuk investasi tersebut. Ada dua metode yang diterima secara umum untuk mengakui saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan, yaitu pendekatan saham harta dan pendekatan konvensional. Pendekatan saham harta menganggap saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai harta perusahaan konsolidasi. Oleh karena itu, kita mempertahankan investor di akun induk di buku anak perusahaan berdasarkan biaya dan menguranginya berdasarkan biaya dari ekuitas pemegang saham dalam neraca konsolidasi. Pendekatan konvensional adalah mengakui investasi anak perusahaan di saham induk berdasarkan ekuitas dan